ciptaan baru untuk manusia kekal. Jadi ada ciptaan baru bebas dari dosa, ada ciptaan baru untuk memasuki kerajaan 1000 tahun selanjutnya, hidup yang kekal selama-lamanya. Orang yang mati dikasih tubuh yang baru, orang yang masih hidup diubah menjadi penciptaan baru. Itulah tubuh yang baru yang serupa dengan Yesus. Ini saudaraku. Untuk itu masih ada kesempatan bagi kita. Yakini segala berkat ada pada kita. Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa. Masih ada apa dalam kita? Jangan sampai ada yang tidak dihapus oleh Tuhan. Tabiat-tabiat apa? Merasa paling hebat, merasa paling baik. Lebih baik pasrah, ditempa oleh firman Tuhan. Segala berkat ada tersedia bagi kita. Kita bisa mengklaim, saudaraku, sehingga hari-hari ini apapun yang terjadi hari berkat bagi kita. Karena kita mendapat darah Yesus. Ada kuasa. Bagaimana iman kita? Ada tubuh Kristus. Bagaimana iman kita? Kalau kita imani dengan sungguh dan melepaskan keakuan, melepaskan dosa, melepaskan keinginan daging yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka jaminan berkat ada pada kita. Salam di dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, bagi kita semua yang sudah berada di tempat ini, bagi saudara juga yang mengikuti lewat sambungan internet. Saya mau mengajak kita membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang pertama. Tadi kita juga sudah menyanyi di awal, Yesus anak domba Allah. Dan kita juga akan memperhatikan itu, Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Bersama kita membaca 1, 2, 3. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Belum semua yang baca dan belum sungguh-sungguh, belum full membaca dengan baik. 1, 2, 3. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Baru 85%, tapi cukuplah. Sudah nilai yang bagus. Saudara-saudaraku, kita di dalam ibadah harus berusaha yang terbaik dalam semua. Dan kita harus mengimani sampai terjadi kuasa firman dalam kehidupan kita. Itu namanya beribadah. Jadi bukan ikut-ikutan, bukan kebiasaan, bukan asal-asalan, tapi harus memperhatikan. Berdoa, berusaha mengerti, menghayati, dan mengimani. Kalau yang mau dilakukan, dilakukan. Pasti keberkatan.
anak domba yang menghapus dosa dunia. Kalau dosa kita dihapus, berkatnya luar biasa. Adam dan Hawa berdosa, mereka harus keluar dari Taman Eden. Hilang pemeliharaan, hilang damai sejahtera, hilang kemuliaan Allah. Kalau dosa kita benar-benar dihapus, dan kita mengerti caranya untuk dihapus dosa kita, kita bagaikan kembali ke Taman Eden, saudara-saudaraku. Ini semuanya sampai anak-anak kita tertibkan sebolehnya. Supaya sangat baik, saudara-saudaraku. Itu termasuk bagian yang terbaik. Itu kalau ada ribu-ribu gitu nilainya sudah dikurangi, saudaraku. Iya, jadi semua harus semakin yang terbaik. Kita usahakan, kita doakan. Harus bergumul, saudara-saudaraku. Ya, supaya semuanya baik. Saudara-saudaraku, Yesus anak domba itu memulihkan semua. Kalau sudah menghapus dosa dan menuntun kita, itu memulihkan kemuliaan Allah. Itu memulihkan berkat-berkat Tuhan. Karena Yesus menjadi anak domba Allah, itu nilainya tidak terhitung. Kalau kita kehilangan uang 100 triliun, rasanya besar sekali, saudaraku. Tapi Yesus menjadi anak domba Allah melebihi semua perkara dunia ini, semua kekayaan dunia. Karena apa? Kekayaan surga dia tinggalkan. Ini kita harus semakin mengerti. Makanya kalau diikuti dengan baik, pasti keberkatan. Dan kalau kita berserah di dalamnya, kita ikuti. Apalagi nanti akan dimeteraikan oleh darah anak domba Allah dan tubuh daripada domba Allah itu sendiri. Nah, bergumul, saudaraku. Jangan ada yang ngantuk juga. Bergumul harus bisa mengikuti supaya keberkatan, saudaraku. Ini saya hanya dengan kasih, bukan kritik, bukan. Tapi sangat diberkati oleh Tuhan. Karena Yesus anak domba Allah itu inti. Pertama sekali Yohanes Pembaptis menunjukkan Yesus. Apa dia katakan? Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Mengapa demikian? Kita dipulihkan kepada Allah. Bahkan kemuliaan dipulihkan kepada kita. Kita dipulihkan kepada berkat di Taman Eden. Bahkan melebihi dari itu. Gantinya Taman Eden nanti adalah kerajaan 1000 tahun. Tidak ada kekurangan apa-apa di situ. Tak usah kita kerja cari duit. Semua lengkap di sana. Ini kerajaan yang sudah disediakan. Kerajaan damai. Semua di sana. Dan itulah terakhir di bumi. Baru semua terangkat naik ke Yerusalem baru. Haleluya. Kiranya jangan ada yang ketinggalan, saudara-saudaraku. Semua harus bernilai tinggi. Ya. Nilai A, excellent. Jangan nilai B, apalagi C, D. Harus begitu, saudaraku. Makanya harus sungguh-sungguh. Anak sekolah, kalau main-main, boro-boro nilai B. C aja nggak dapat. Adanya apa? FG. Apalagi
Habis ini apa lagi? Ini bawahnya saudaraku, bawahnya turun. Iya. Jadi sama juga dalam unsur apa? Universitas surga. Harus sungguh-sungguh saudaraku. Kita ini belajar ini. Karena Yesus memberi pengajaran. Kita lagi belajar terus ini. Kita lagi membiasakan diri. Bahasa Batak pasomal-somal. Dalam suasana surga. Nah, bertindak suasana surga. Nah, jadi semuanya bergerak suasana surga. Semua suasana surga, berpakaian suasana surga, semuanya saudaraku. Ini supaya benar-benar kita di sini sudah anak-anak kerajaan surga, dan nanti ke surga memang sudah nggak susah lagi. Kita warga surga. Haleluya. Indah saudara-saudaraku. Itu yang kita kerjakan. Jangan kerja sia-sia, asal-asalan ikut-ikutan. Aduh, rugi waktu, rugi tenaga, semuanya rugi. Tapi kalau kita sangat diberkati Tuhan, ada yang luar biasa. Jadi Yesus mau menjadi anak domba Allah itu penyerahan luar biasa. Tidak ada penyerahan yang seperti itu. Kalau ada orang itu namanya Abraham mempersembahkan anaknya dan Ishak mau dipersembahkan. Tapi Yesus melebihi itu. Tidak ada pengorbanan yang lebih besar dari Yesus Kristus. Itu sebabnya saudara-saudaraku, Rasul Paulus menekankan itu. Dan saudara-saudaraku, saya mau ajak kita juga membaca itu dalam 1 Korintus pasal yang ke-11. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Ini juga disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, dan Timotius juga supaya mengajarkan itu. Nah, saya kebetulan juga ambil nama Timotius, saudara-saudaraku, dari sekolah. Nah, jadi sama seperti Rasul Paulus mengambil teladan Yesus, saya juga sarankan kita sama, saudara-saudaraku. Sehingga semuanya sama. Meniru Kristus. Meneladani Yesus Kristus. Haleluya. Ini saudaraku. Kalau ini boleh terjadi, semua jaminan ada di dalamnya. Dalam korban Kristus, dosa kita diampuni. Dalam 1 Petrus pasal yang kedua, saya baca bagi kita. Ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Jadi kalau dosa kita sudah diangkat, karena tadi Yohanes 1 ayat 29, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kalau dosa kita sudah dihapus,
Maka ini terjadi, saudaraku. Kita mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran, ada jaminan sembuh dari segala apapun penyakit. Penyakit rohani, penyakit jasmani. Segala apapun yang terjadi, jangan khawatir, saudara-saudaraku. Apalagi sekarang banyak orang bingung. Nah, katanya Omikron jadi lemas, batuk, pilek. Tapi saudaraku, ada juga pandangan mereka yang mengerti, ahli planet kita ini. Ini sampai bulan Agustus peredaran yang mengitari matahari apa sih? Bumi apa matahari? Bumi mengitari matahari. Jadi kita ini sampai Agustus ini mengitari jarak yang paling jauh dari matahari. Jadi cuaca agak semakin dingin ini ke Agustus. Dan terjadi, saudaraku, ya itulah bagi badan lemas-lemas, minta tidur, ya batuk pilek. Tapi jangan khawatir, itu bukan virus kayak virusnya COVID-19. Ya, dan memang itu sekarang, saudara-saudaraku. Jadi jangan langsung khawatir. Apalagi kita sudah tahu, kalau kita benar, kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita sudah ditebus oleh darah Yesus, jangan khawatir, saudara-saudaraku. Jalan aja, imani aja, sembuh sendiri. Ya kalau makanlah yang bagus. Ya tambahannya makanan itu, karena kadang nggak cukup, ya vitamin, tambah vitamin C, B, D. Nah, ini saudara-saudaraku, ditambah. Jadi jangan khawatir. Darah Yesus, anak domba Allah, memulihkan juga termasuk kesehatan kita, rohani dan jasmani. Ini harus, saudaraku. Saya biarpun katanya banyak Omikron, tapi saya rasa saya malah tambah sehat, saudaraku. Ini saya berdiri, ini kuat nih. Sengaja saya nggak mau duduk, saudaraku. Jadi harus nyata kuasa Tuhan dalam semua pemeliharaan, termasuk ekonomi. Karena dosa manusia keluar dari Taman Eden. Kalau dosa kita diambil, kalau dosa kita sudah disucikan, kalau dosa kita sudah diangkat, apalagi kita mengasihi Tuhan, berkat Eden dikembalikan kepada kita. Jangan khawatir, saudaraku, apa yang dimakan diminum. Bingung saya kalau masih hanya mikir makan minum. Dari dulu firman Tuhan sudah bilang, makanya harus koreksi, sudah benar mengasihi Tuhan atau belum? Sudah benar meninggalkan dosa atau belum? Sudah lahir baru atau belum? Harus perhatikan. Kalau itu sudah benar, firman Tuhan pasti tidak bohong. Dipelihara. Susah-susah semua cari kerja, tapi Tuhan bisa buka kerjaan bagi kita. Orang sudah resesi, kita makan-makan alias resepsi. Amin, saudaraku. Harus yakin. Jadi kita harus lebih mengasihi Tuhan. Yesus menjadi anak domba Allah. Harganya luar biasa.
Dia ditinggalkan kesenangan, dia ditinggalkan surga. Tidak ada yang seperti di surga. Di dunia ini diciptakan ini hanya tempat sementara. Walaupun ini sudah kelihatannya bagus sekali, tapi bagi Tuhan ini hanya untuk tempat sementara. Justru kita di sini disebutkan kita adalah sebagai penumpang, bukan penduduk asli sini. Kita di sini adalah penumpang. Tertulis 1 Petrus 1 ayat yang mulai 17 ya. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jadi kita di sini menumpang saja, saudara-saudaraku. Makanya jangan terlalu bingung. Harus kita memperhatikan, lebih mengutamakan Tuhan, lebih mengasihi Tuhan. Dan Petrus ini ditanya oleh Yesus Kristus. Dia yang menuliskan suratan dari Petrus ini bahwa kita penumpang. Dia ditanya oleh Yesus Kristus, Petrus, adakah engkau mengasihi aku? Itu dalam Yohanes pasal 21 ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Saudara-saudaraku, sengaja Yesus bertanya. Dan pertanyaan itu adalah di waktu yang sangat tepat. Karena kalau orang lagi lapar, kita tanya, kata orang Batak, kalau lapar, tiang yang lurus dia lihat bengkok. Itu kata orang Batak. Ya, jadi kalau udah kenyang, dia lurus-lurus. Begitu kata dia. Nah, itu perumpamaan. Jadi Yesus bertanya, sengaja ditulis sesudah sarapan. Jadi orang lagi sarapan, apalagi sarapannya enak, sumringah. Apa sumringah? Segar bugar, ada kelihatannya cerah, saudara-saudaraku. Sebab kalau orang baru pulang kerja capek-capek lagi, pada macet-macet lagi, panas-panas lagi, kita tanya, nanya-nanya ya, nggak tahu orang capek, apalagi nggak tahu orang kepanasan, nggak tahu orang lapar, semuanya bisa dia ngomong, saudaraku. Makanya Yesus tunggu pas dia lagi senyum Petsoden. Petrus, adakah engkau mengasihi aku? Nah, saudara-saudaraku, ini harus kita perhatikan. Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan lebih daripada semuanya itu? Nah, jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Iya, jadi Petrus menjawab dalam jawaban orang yang lagi sudah kenyang. Nggak ada alasan, saudaraku. Lagi segar. Ya, ini sesudah sarapan. Sarapan itu malam apa siang? Nah, jadi ini segar, saudaraku. Udah pagi, belum panas. Udah sarapan, enak, ditanya. Itu, saudaraku. Jadi kalau bertanya juga jangan asal bertanya. Nanti bisa berantem. Kalau orang lagi, lagi bahasa Batak, muring-muring. Apa itu bahasa Indonesia? Enggak tahu. Kalau lagi cemberut-cemberut, jangan langsung tanya. Nanti dia bisa ngamuk. Jadi harus ngerti selahnya. Haleluya.
Nah, ini saudaraku, jangan langsung tambah. Nah, bisa dia melonjak lagi, bukan melonjak marah lagi, saudaraku. Iya. Jadi semuanya baru pulang capek-capek kerja udah ini banyak masalah lagi, langsung kita tanya, kamu tadi nggak beli ini? Ya. Udah pertanyaannya juga nggak mantap, lagi capek-capek, lagi nggak tenang, lagi gitu. Bagaimana nggak jawabnya juga bukan jawaban segar, pagi-pagi sudah sarapan, bukan jawaban itu. Makanya saya lihat Yesus luar biasa indahnya, saudaraku. Dia tidak langsung memberikan pertanyaan yang bagus kepada Petrus. Yesus tunggu waktunya lagi segar dan lagi sudah kenyang sarapan. Haleluya. Boleh mengerti ya? Semuanya harus mengerti. Sikon. Nah, situasi kondisi. Kadang-kadang pertanyaannya sama, tapi tidak tepat sikonnya. Bisa berantem. Jadi, saya lihat Yesus luar biasa. Saudara-saudaraku, kalau kita lebih mengasihi Tuhan, pasti ada berkat Tuhan yang luar biasa. Ini tidak bisa tidak. Tuhan lebih baik. Hanya dia tidak mau langsung ngasih begitu saja. Semua saya lihat dalam Alkitab enggak langsung begitu-begitu saja. Jehovah Jireh dari mana datangnya? Ada yang jawab? Kalau Abraham rela merogoh hatinya yang terdalam, lebih mengasihi Tuhan dari anaknya sendiri, baru terjadi Jehovah Jireh, Allah mengadakan. Jadi dosa harus dibongkar dulu. Nah, jangan minta berkat biar berdoa-berdoa. Tuhan tidak dengar doa orang berdosa. Harus disucikan dulu dosanya. Periksa dulu. Tuhan benar-benar tidak dengar doanya orang yang berdosa. Tapi Tuhan bisa membawa kita supaya dosa kita disucikan. Ini saudaraku. Dan kalau dosa kita disucikan, berkat itu mengalir. Semua bisa terbuka. Tidak ada yang sulit. Kerja dapat. Kalau sudah ada usaha diberkati Tuhan, bukan karena banyaknya modal. Orang mindahin aja bisa keberkatan, ngapain susah-susah? Tidak ada yang mustahil. Benar saudaraku. Karena berkat Tuhanlah yang bikin kaya. Susah payah tidak menambahinya. Oh, enak saudara-saudaraku. Iya. Itu sebabnya harus benar-benar terus berjuang sampai tidak ada kekurangan kepada Tuhan. Plong. Bebas. Apalagi roh kita bisa bagaikan menyatu dengan Dia. Luar biasa saudara-saudaraku. Dan kalau dosa kita sudah dihapus benar-benar dan kita sudah meninggalkan, apalagi sudah kita bertumbuh, berkembang di dalamnya, dewasa di dalam kehidupan yang dikuduskan. Persekutuannya dengan Tuhan luar biasa. Inilah yang kita tunggu-tunggu. Inilah yang saya tunggu-tunggu. Dan inilah perjuangan kita semua. Saudara ikut berjuang? Amin. Kalau ikut berjuang, Jemaat Maranatha nanti ada mujizat yang luar biasa. Ada kegerakan luar biasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ini yang saya tunggu-tunggu saudara-saudaraku. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus harus rela meninggalkan surga.
Yesus rela meninggalkan kealahannya. Yesus rela mengambil rupa manusia. Di dalam keadaan manusia, dia paling rendah. Oh, dia paling rendah, saudara-saudaraku. Itu sebabnya kalau saya baca itu, Yesaya pasal 53 itu, kalau kita sudah secara rohani memperhatikan dengan penuh kesungguhan, orang yang banyak air mata udah pasti langsung bercucuran air mata, memandang bagaimana Yesus berlaku, saudaraku. Padahal kita masih terlalu jauh kesungguhannya. Kesungguhan Yesus itu luar biasa. Meninggalkan kealahan, meninggalkan surga, meninggalkan keindahan, datang ke dunia. Dan di dalam keadaan manusia, dalam ayat 1, Yesaya 53, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Jadi ini diberitakan. Ini berita ini. Yesus menjadi anak domba Allah. Itu prakteknya. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan. Sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan. Wah, ini orang kalau tampan tertarik, saudaraku. Kalau tidak tampan, nggak tertarik. Dan semaraknya pun tidak ada. Nggak ada semaraknya. Tadi malam saya baca, rumput aja punya semarak, saudaraku. Apalagi Yesus tidak ada semaraknya. Padahal Yesus tidak ada semaraknya. Rumput aja masih punya semarak. Nah, saya baca Yesaya 40 ya. Ayat 6. Ada suara yang berkata, berserulah, jawabku, apa yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput juga masih punya semarak. Rumput yang pagi ada, sore bisa sudah layu, masih punya semarak. Tapi Yesus yang meninggalkan surga, segala keindahan, kealahan, kuasa yang luar biasa, dia datang sebagai bayi tunas, tidak tampan, semaraknya pun tidak ada. Tidak ada semaraknya. Luar biasalah rendah hatinya Yesus. Haleluya. Kalau manusia, saudaraku, aduh, supaya dia rasa hebat, rayuan gombal, ngomong segala macam, saudaraku. Cari kedituak, ini pulkam ini, orang kota pulkam, cari kedituak, ngobrol di sana. Yang paling rame itu kedituaknya, biar bisa banyak orang. Disitulah dia gombal, supaya orang lihat dia rasa hebat. Nah, wih, sudah hebat, bayarin dong tua kita. Dibayarin, saudaraku, hanya supaya dia dianggap hebat. Tapi kalau Yesus tidak. Sehingga banyak orang tidak menginginkannya. Tidak begitu tertulis, karena kita tetap menginginkan Yesus. Haleluya. Sebagai domba Allah. Ini prosesnya. Ini prosesnya. Menjadi domba Allah itu tidak gampang. Dihina. Ia dihina. Dihindari orang. Sedikit kalau kita dihina, kalau akunya kita masih besar, apa? Aku mau lihat dulu semua keluargamu. Kayak apa? Semua keluar. Tapi kalau Yesus tidak membuka mulut, biar dihina. Haleluya, saudaraku. Bagaimana dengan kita? Akunya yang langsung. Wah, manusia nggak punya tanduk.
Tapi dari perkataannya tanduknya gede-gede, saudaraku. Repot. Nah, nih, bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Nah, ini manusia ini kalau nggak dihargai, memang begitu, saudaraku. Saya juga perjuangan biar kita nggak dihargai pun ya udah maju terus mengasihi Tuhan, nggak mau mundur, saudaraku. Haleluya. Dihargai nggak dihargai peduli, kita mau jalan ke surga. Iya, kita menyanyi, saudaraku. Ku jalan ke Sion, ke kota Sion, kota Allah. Ku jalan ke Sion, tempat kediaman Allah. Ini apapun menggonggong, maju terus. Gugu menggonggong, maju terus. Nggak dihargai ya nggak apa-apa. Saudara-saudaraku, ini kalau kita semakin mengerti, nanti yang mendapat berkat besar. Karena mulai penyucian dosa itu kembali ke Taman Eden, berkat Eden. Dan kalau kita mengambil tabiat Yesus, itu untuk mendapat berkat besar. Yesus di dalam hal ini, itu disebutkan Filipi 2 ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Kalau saudara baru sedikit pun diolok langsung labrak, nggak ada nanti ditinggikan. Kalau kita nggak dihargai, nggak usah situ, nggak menghargai orang. Justru disitulah kita jadi berkat. Haleluya, saudaraku. Kiranya Tuhan tolong kita. Wah, semua nanti diberkati oleh Tuhan. Baca dulu semua, kita baca Filipi 2 ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dan memuliakan berkatnya, nama di atas segala nama. Lanjut. Supaya dalam nama Yesus bertekuk-lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Biar kita semua memiliki, saudaraku, tabiat Yesus. Bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi kadang pemuda-pemuda ini darah muda, saudaraku. Tapi kalau sudah digarap oleh Tuhan, nggak ada darah muda, semua darah Yesus Kristus. Nggak ada yang meledak-ledak. Ini saudaraku belum apa-apa udah meledak-ledak. Nggak bisa ditempa, nggak bisa dibentuk. Ibarat besi dipukul melenting, tung, lagian jauh lagi. Nyarinya kemana ya tadi? Jauh. Tapi kalau diam, saudaraku, cepat bisa dibentuk. Haleluya. Tapi muda-muda kita ini Tuhan berkati. Tapi kalau muda-mudi yang belum, bukan hanya muda-mudi, bapak-bapak juga, ibu-ibu juga. Kalau dibentuk langsung kayak besi, ting, loncat, tidak tahu kemana, saudaraku. Jadi kalau orang selalu bisa dengar, biar dinasihati, tenang, saudaraku. Jangan lari, jangan menghindar, nanti pasti terbentuk. Apalagi ibadah kita, saudaraku, harus semakin dalam pengajaran, pembentukan. Kemana kita kalau nggak masuk dalam pembentukan? Itu sebabnya lanjutan dari lihat anak domba Allah mengasihi Tuhan, kita dibentuk oleh Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Dan sampai 3 kali
Pertanyaan dari Yesus itu sampai 3 kali. Tadi ayat 15, 16. Nah, 16 kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus padanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah dombaku. Artinya, melayanilah engkau, lanjutkanlah pelayanan. Itu artinya. Tapi pertanyaan ini, saudara-saudaraku, kita harus sampai melihat kita mengasihi Tuhan melebihi dari perkara dunia ini. Ini yang pertama. Uang dan apa sekalipun. Kadang orang sudah hanya terima berkat, nggak bisa, saudaraku, melanjut. Sudah diundang ke pesta. Ke pesta itu makan minum apa enggak? Ya makan minum. Masalah mau kasih tupak itu urusan dia. Enggak ngasih juga, pokoknya makan minum. Sudah disediakan di meja itu. Iya, pokoknya makan minum, saudaraku. Tapi ada aja orang, ya udah dah, doakanlah saya. Lah kemana kau? Jawabnya kemana? Ke ladang. Baru nikah. Apa lagi? Mengubur orang mati juga. Ada juga memasuki rumah. Itu. Jadi kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan melebihi dari semuanya, itu ukuran kita, saudaraku. Nanti kalau di kerajaan 1000 tahun, itu juga saudara-saudaraku ukuran kita semua. Jadi kita harus lebih bersungguh-sungguh ini sekarang ini. Waktu kita nggak banyak loh. Ini kita ini seperti semaraknya rumput juga ini. Semaraknya rumput itu tadi apa? Bunga. Bunga itu apa? Pagi kembang, sore layu. Itu hidup manusia, saudara-saudaraku. Apalagi kalau di luar Tuhan, ditiup angin bisa masuk angin. Ditiup angin, masuk angin. Kalau masuk angin, orang bilang angin duduk, mati duduk juga. Nggak usah kemana-mana, duduk mati, saudara-saudaraku. Ini jadi, saudara-saudaraku, kita mau gunakan waktu. Waktu yang sementara ini, kalau ditanya, umpamanya 1 hari, contoh untuk beberapa hari umur yang Tuhan berikan, berapa jam kita ingat Tuhan? Berapa jam kita di dalam koridor Tuhan? Baca Alkitab, berdoa, menyanyi puji Tuhan. Jangan-jangan 1 hari, kalau nyanyian Sigulepong bisa. Tahu nyanyian Sigulepong, nyanyian Toba, saudara-saudaraku. Orang kita kalau sudah manotor, wah, Sigulepong, Sigule-gule, langsung begitu, saudaraku. Ini makanya kalau 1 hari ini bagi kita, berapa jam kita bersekutu dengan Tuhan? Boleh kita kerja sibuk 1 hari. Bagaimana caranya? Berdoa dalam roh. 1 hari bisa. Haleluya. Menyanyi dalam roh. Haleluya. Pikiran kepada Tuhan. Haleluya. Jangan kayak orang bercinta-cinta di bumi ini, apalagi cinta pertama, kayak enggak ada apa-apa lagi. Ya. Semua pikirannya ke cinta-cinta. Ini saudara-saudara. Mudah-mudi bisa begitu. Ya kita ini kepada Tuhan, kalau mengasihi Tuhan,
Berapa lama kita mengingat Tuhan? Nah, selalu mengingat Tuhan, itu pembuktian kita mengasihi Tuhan. Dan kalau kita mengasihi Tuhan, luar biasa. Jadi saudaraku, mengasihi Tuhan melebihi dari diri kita, melebihi dari saudara-saudara kita, keluarga kita, melebihi dari perkara dunia ini. Kalau itu boleh terjadi, itu kita mengikut Yesus. Dan Yesus sudah melaksanakan, ditinggalkan Bapaknya, ditinggalkan tahtanya, ditinggalkan keindahan surga. Dia menjadi manusia supaya dia bisa menjadi anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Jadi pengorbanan yang sangat besar. Saudara-saudaraku yang kekasih, ada kesempatan bagi kita di akhir zaman ini untuk menjadi diberkati Tuhan, supaya kita lebih mengutamakan Dia dari segalanya. Dalam Matius pasal 19, saya masih ajak kita membaca ini sebentar. Matius pasal yang ke-19. Matius pasal 19, saya mulaikan ayat 27. Ini Petrus lagi nih. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Ini Petrus sudah mulai mengambil hidup Yesus. Yesus meninggalkan Bapaknya, kealahannya, surga. Dia mengambil rupa menjadi manusia untuk menjadi anak domba Allah. Jadi Petrus sudah mulai mengikut itu. Petrus tidak dihalangi lagi oleh jalannya, pekerjaannya, oleh keluarganya, oleh kesibukan apa saja pun, tidak dihalangi lagi. Dia bisa. Dia bilang sesuatu, segala. Jadi bukan sedikit. Lalu Petrus menjawab, dan kita mau sama dulu ini. Bisa? Dapat? Oke, 1, 2, 3. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Sudah dulu. Jadi saudaraku, kalau kita rela mengikut Yesus dengan sungguh, tidak dihalangi oleh apa, bahkan diri kita sendiri, kemalasan kita ada rajin. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali. Penciptaan kembali, itulah kita diberikan tubuh yang baru. Itu penciptaan kembali. Orang yang mati dibangkitkan. Kita yang hidup diubah. Baru untuk apa itu, saudara-saudaraku? Untuk masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Ini saudara-saudaraku, sangat indah, sangat indah. Jadi semua kita harus bergerak, bekerja. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tata kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tata untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Nah ini khusus mereka. Tak mungkin kita ikut di situ.
Baru ini bagian kita 29. Dan setiap orang, nah ini termasuk kita, haleluya. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Amen. Tapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Saudara-saudaraku, kalau kita lanjutkan ini, maka di dalam Wahyu pasal yang ke-20 kita bisa melihat ini, saudaraku. Wahyu pasal yang ke-20. Wahyu pasal yang ke-20. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga. Ini ayat 1. Memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga. Jangan ditambah sinya ya. Nanti jadi marga. Kalau ditambah si repot itu. Nanti kalau kita baca ditambah si repot banget ini. Ia menangkap si naga. Jangan, tidak boleh. Ia menangkap naga. Ular boleh tambah si ular tua itu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkan ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lagi. Nah ini kita mulai melihat. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal. Ini yang menang pada waktu masa Antikris. Mereka bertahan sampai dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus. Jadi tinggal kesaksian, bukan karena ditebus lagi. Makanya kita sekarang harus benar-benar ditebus, dilepaskan oleh darah Yesus. Jadi kalau orang ini bukan ditebus, hanya kesaksiannya saja. Tapi karena sudah terlambat penebusan, sebelum 3,5 tahun penebusan ditutup. Nah, jadi kalau mereka masih selamat, itu ditebus oleh darahnya sendiri, tapi harus bersaksi tentang Yesus sampai mereka mati dan ditebus oleh darah sendiri. Nah, ini dia. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya. Jadi supaya jelas sekali, gereja sudah yang ditebus sudah masuk dalam penyingkiran, tapi masih tinggal sisa-sisanya itu yang tidak terangkat, tidak mampu terangkat. Itu disiksa Antikris. Tapi mereka masih ada yang bertahan. Mereka dipenggal, dan itu artinya ditebus oleh darah sendiri. Tapi kalau kita, saudaraku, biar menerima segala berkat Tuhan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Kita nggak harus dibunuh di situ, enggak. Itu kuasa darah sudah ada pada kita. Tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Nah, mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun.
Ini saudaraku. Jadi kalau kita meninggalkan segala sesuatu di kerajaan 1000 tahun juga, nanti itu menentukan kedudukan kita, ranking kita. Makanya melayani dengan sungguh-sungguh. Bukan karena manusia rugi. Itu kalau berani meninggalkan semua, Tuhan yang memberkati kita. Ayat 5. Tetapi orang mati yang lain tidak bangkit. Ini mati dalam dosa sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Nah, ini saudaraku. Jadi kebangkitan pertama itu penciptaan manusia baru untuk kekekalan. Itu pengubahan. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Itu dapat tubuh baru, saudaraku. Tubuh baru. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Ini masih di dunia ini. Dan inilah saudara-saudaraku, umur yang terpanjang di bumi. Ya, jadi kita diberi kesempatan untuk itu. Setia terus. Yesus mau memulihkan kita. Kita semua jujur mau meninggalkan semuanya. Lebih mengasihi Tuhan dari semuanya. Apapun kekurangan, saudaraku, kita selesaikan. Terhadap Tuhan, terhadap sesama, ada perbaikan. Kita memandang dia karena Tuhan. Jangan karena salahnya, kebaikannya, jangan. Tapi karena memandang kebaikan Tuhan. Semua karena Tuhan. Kita bagaikan disekutukan oleh penebusan darah Yesus. Kita bergandeng tangan karena penebusan darah Yesus. Penebusan darah Yesus. Kita bersekutu satu karena penebusan darah Yesus. Semuanya, saudaraku. Supaya nanti kita boleh masuk di dalam kehidupan yang sudah mengalami dalam penciptaan baru. Ini ciptaan baru untuk manusia kekal. Jadi ada ciptaan baru bebas dari dosa, ada ciptaan baru untuk memasuki kerajaan 1000 tahun selanjutnya, hidup yang kekal selama-lamanya. Orang yang mati dikasih tubuh yang baru, orang yang masih hidup diubah menjadi penciptaan baru. Itulah tubuh yang baru yang serupa dengan Yesus. Ini saudaraku. Untuk itu masih ada kesempatan bagi kita. Yakini segala berkat ada pada kita. Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa. Masih ada apa dalam kita? Jangan sampai ada yang tidak dihapus oleh Tuhan. Tabiat-tabiat apa? Merasa paling hebat, merasa paling baik. Lebih baik pasrah, ditempa oleh firman Tuhan. Segala berkat ada tersedia bagi kita. Kita bisa mengklaim, saudaraku, sehingga hari-hari ini apapun yang terjadi hari berkat bagi kita. Karena kita mendapat darah Yesus. Ada kuasa. Bagaimana iman kita? Ada tubuh Kristus. Bagaimana iman kita? Kalau kita imani dengan sungguh dan melepaskan keakuan, melepaskan dosa, melepaskan keinginan daging yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka jaminan berkat ada pada kita. Berkat yang ada pada Adam di Taman Eden itu dikembalikan. Bahkan berkat yang akan datang dalam kerajaan 1000 tahun itu adalah milik kita. Sehingga kita ini semua adalah kehidupan yang sangat diberkati oleh Tuhan. Yakini terus, pegang terus. Kita adalah yang diberkati oleh Tuhan.
Saya mau undang kita datang kepada Tuhan.